Halo semuanya, selamat berjumpa kembali di media pembelajaran audio Bumpo. Oke, jadi di episode MPA kali ini, gue bakal ngebahas tentang Bumpo di buku Mina no Nihongo 2 bab 26. Nah, Bumpo di bab 26 ini umumnya itu bakal ngebahas tentang pertama, pola endes, terus yang kedua te itadake masenka, dan yang ketiga adalah tara ides. Oke, siap? So, check this out. Oke, kita langsung mulai dengan Bumpo di bab 26 ya. Jadi Bumpo di bab 26 ini bakal dimulai di buku Mina no Nihongo 2 halaman 4. Jadi ayo buka dulu halaman 4 ya di buku Mina no Nihongo jilid 2. Oke, seperti yang tadi udah gue singgung sebelumnya, kalau di bab ini kita bakal belajar tentang pola endes, terus yang kedua te itadake masenka, dan yang ketiga adalah tara ides. Nah, kalau misalkan lo lihat di buku Mina no Nihongo-nya halaman 4 itu ada 6 nomor ya. Nah, 1 sampai 4 itu ngebahas tentang endes, 5 te itadake masenka, dan yang terakhir nomor 6 adalah tara ides. Oke, gue mulai dulu dengan penjelasan dari endes ya. Itu ada 1 sampai 4. Nah, sebelum masuk ke polanya, gue jelasin dulu. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari endes itu? Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat itu endes ini sebenarnya mirip kayak des ya. Jadi sebuah bentuk pertanyaan atau bisa juga pernyataan ya. Jadi bisa pernyataan atau pertanyaan. Kalau pertanyaan pasti belakangnya k gitu. Misalnya kalau yang biasa kan pernyataan biasa kan des, terus ini belakangnya deska gitu. Jadi endes sama endeska gitu dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya fungsi endes itu apa aja sih? Pertama, kalau endes itu dipakai sebagai pernyataan, maka dia itu menyatakan suatu hal yang benar-benar pengen disampaikan gitu ke orang tuh. Jadi sebuah alasan atau sebuah pernyataan tuh yang istilahnya itu gue pengen banget gitu ngomong kayak ini gitu. Itu kalau kita pakai endes gitu. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya endesnya itu sebagai pertanyaan, artinya pakai endeska, itu artinya itu kita kepo banget gitu, pengen tahu kenapa sih gitu, atau semacam memastikan gitu. Kayak gitu. Nah, sementara ada satu lagi penggunaan dari endes itu kalau misalnya digabung sama ga gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Mina no Nihongo 1 kan itu ada kayak desga gitu. Contohnya misalnya i desga takai des misalnya. Bagus sih tapi mahal gitu. Nah, kalau endesga itu beda fungsinya sama kayak desga ya. Kalau endesga itu fungsinya itu untuk semacam rasa ragu atau segan ketika kita meminta suatu hal kepada orang lain gitu. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat dulu pola-pola kalimat yang ada di halaman 4 buku Mina no Nihongo ya. Mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu ada, oh iya gue lupa. Jadi sebelum masuk ke pola-polanya gue bahas dulu ya. Gimana sih pembentukan dari endes itu? Oke, nah kalau di nomor 1 buku Mina no Nihongo itu ada contoh-contohnya ya. Jadi sebelum endes itu ya harus futsuke atau bentuk biasa ya. Bukan bentuk kamus ya, tapi futsuke. Jadi kalau misalnya kata kerja, kalau misalnya bentuk mas atau bentuk present, berarti misalnya hanashimas jadi hanasu gitu. Itu kan bentuk biasanya kan. Kalau hanashimashita berarti hanashita dan seterusnya. Kalau kata kerja seperti itu ya. Sesuai dengan pembentukan futsuke-nya yang udah kalian belajar di buku Mina no Nihongo 1. Nah, jadi kalau misalnya kata kerja bertemu dengan endes langsung ditempel aja. Misalnya tadi hanasu, terus tambah endes jadi hanasun des gitu. Sementara kalau untuk pasifnya misalnya hanashtan des dan sebagainya ya. Kalau kata kerja tinggal ditempel aja. Terus sekarang kalau kata sifat. Kalau kata sifat itu yang pertama kata sifat i. Kata sifat i itu kalau ketemu dengan endes sama kayak kata kerja itu langsung ditempel aja. Contohnya misalnya kalau di buku Mina no Nihongo itu ada samui ya. Samui ditempel sama endes langsung aja samuin des. Terus ada lagi? Kalau misalnya negatif ya tinggal diubah aja ke negatifnya. Misalnya samui kan kalau kata sifat it tinggal pakai kunai kan, berarti samu kunain des dan seterusnya ya. Perubahan-perubahannya juga sama. Kalau misalnya pasif samu katan des. Pokoknya futsuke. Jadi kalau misalnya yang belakangnya vokal itu langsung ditempel aja sama endesnya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kata sifat na. Kalau kata sifat na itu selama dia belum diubah ke dalam bentuk apapun, maksudnya masih kata sifat na dasarnya, itu harus ditambah na. Jadi kayak gini misalnya, contohnya kalau di buku itu kireina ya.
Kirei itu kan kata sifat na ya. Jadi kalau misalnya ditambah endes harus ditambah na dulu. Jadi kirei nandes. Gitu. Kayak gitu ya. Jadi contoh lain misalnya kirai. Kirai nandes, suteki nandes, dan seterusnya kayak gitu. Sementara kalau misalnya si kata sifat na ini udah berubah, misalnya menjadi pasif, terus menjadi negatif, itu nggak perlu lagi pakai na-nya. Contohnya di sini kalau kirei dinegatifkan jadi kirei janai kan. Kalau bentuk futsuke-nya berarti kirei janain des gitu. Terus kalau bentuk pasifnya berarti kirei datan des gitu. Jadi nggak perlu ada nanya lagi kalau dia udah diubah ke dalam bentuk lain kayak gitu. Yang terakhir itu ada kata benda. Kalau misalnya kata benda itu sama banget kayak kata sifat na ya. Jadi kalau kata benda itu sebelum dia diubah ke dalam bentuk lain atau masih bentuk dasarnya, kata benda dasarnya itu harus ditambah na. Contohnya kalau di buku itu ada byoki. Berarti kalau ditambah endes jadi byoki nandes gitu. Jadi tapi kalau misalnya dibentuk ke dalam bentuk lain, diubah ke dalam bentuk lain, misalnya jadi pasif ataupun jadi negatif, ya langsung tempel dengan endesnya. Contohnya kalau di buku byoki janain des, terus byoki datan des, yang terakhir byoki jana katan des gitu. Jadi kalau bentuk dasar kata sifatnya itu untuk na dan kata benda harus pakai na. Harus pakai na-nya dulu. Sementara kalau udah diubah itu langsung tempel dengan endesnya. Terus kalau untuk kata sifat i semuanya itu langsung tempel dengan endesnya. Dan untuk kata kerja juga sama, langsung tempel dengan endesnya. Tapi jangan lupa ya, satu hal yang paling penting adalah harus futsuke alias bentuk biasa ya. Sebelum endes harus futsuke kayak gitu. Nah, by the way, sebenarnya endes ini juga bisa dibikin menjadi futsuke. Jadi kalau misalnya des di Mina no Nihongo 1 kan futsuke-nya itu da ya. Ini juga sama. Jadi bisa diubah ke dalam futsuke jadi enda gitu. Jadi contohnya ikunda gitu. Pergi ya, iku enda, ikunda, ikundes sama aja kayak gitu. Jadi kalau dalam bentuk futsuke-nya enda. Oke? Nah, kalau misalkan udah ngerti, kita coba lihat contoh penggunaan endes ya. Itu ada mulai dari nomor 3 sampai nomor 4. Nah, kalau di nomor 2, kita baca dulu ya. Contoh yang pertama. Chiket toga irun desu ka? Artinya, apakah tiket memerlukan tiket gitu. Jadi kan tadi gue udah bilang ya, kalau misalnya endes ini dipakai sebagai pertanyaan, maka dia itu digunakan untuk memastikan gitu. Untuk benar-benar memastikan bener nggak sih kayak gitu. Jadi si penanya ini kan dia kayaknya ragu ya. Butuh nggak sih tiket gitu. Makanya dia pakainya endes. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya kita kepo juga, kalau kepo sama seseorang gitu misalnya, itu juga pakainya endes karena kan seolah-olah kita tuh pengen tahu banget gitu. Misalnya kalau lagi lihat temen yang lagi sakit gitu, kelihatannya lagi sakit, kita nanyanya itu dostan desu ka? Dostan desu ka kan ada endesnya ya. Nah itu artinya tuh kita pengen benar-benar tahu lo itu kenapa gitu, kayak gitu. Jadi ketika endes digunakan sebagai pertanyaan, maka dia yang pertama itu untuk menegaskan kembali atau konfirmasi, untuk konfirmasi informasi yang kita pengen tahu, atau yang kedua itu adalah benar-benar ingin tahu tentang suatu hal dari lawan bicara kayak gitu. Nah, sisa-sisa maksudnya contoh kalimat lainnya sama aja sih ya. Contohnya yang kedua di nomor 2 itu atarashi pasokon o kattan desu ka? Apakah kamu membeli komputer baru kayak gitu. Jadi dia itu semacam pengen tahu gitu. Kayak gitu, oke? Jadi untuk yang contoh selanjutnya tinggal dibaca aja. Nah, sekarang masuk ke contoh kalimat yang ketiga. Kita lihat dulu contohnya ya. Doshite kaisa o yasundan desu ka? Terus dijawabnya atama ga itakatan desu. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama pertanyaan, yang kedua adalah pernyataan atau jawaban. Jadi endes yang pertama, itu yang pertanyaan itu dipakai sama ya dengan yang pertama itu untuk menanyakan gitu, pengen tahu, kepo banget gitu ya tentang apa yang ada di lawan bicara gitu. Nah, sementara endes sebagai jawabannya itu sebagai pernyataan itu bisa digunakan atau sebaiknya digunakan untuk menjawab endes juga. Jadi kalau misalnya orang nanya ke kita pakai endes, sebaiknya kita juga jawab pakai endes juga, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya lo lihat, kan biasanya kalau di Mina no Nihongo 1 itu doste pasti selalu ada karanya ya di belakang ya. Nah, kalau di sini enggak. Kalau misalnya ditanya doste terus pakai endes, kita jawabnya nggak perlu pakai kara, tapi cukup dengan pakai pola endes. Itu artinya kita udah menegaskan ini loh alasannya gitu.
Itu kalau misalnya kalimat contoh nomor 1 kita artikan, Doste kaisao yasundan desu ka? Kenapa kamu libur atau nggak masuk ke kantor? Terus jawabannya, Atamaga itakatan des. Karena kepala saya sakit gitu. Meskipun dalam bahasa Indonesia ada karenanya, tapi nggak perlu pakai karena endesnya itu sendiri udah menyatakan kita tuh gue tuh sakit kepala loh, makanya nggak bisa masuk kerja gitu. Jadi endes sebagai pernyataan itu digunakan untuk menyatakan suatu hal yang benar-benar kita pengen tahu gitu. Kayak gitu ya. Misalnya kalau lebaynya itu ada 2 sejoli gitu, cewek cowok. Terus si ceweknya bilang, Kimi to itain des gitu. Aku ingin bersamamu gitu. Salah. Aku ingin bersamamu gitu. Itu jadi seolah-olah si ceweknya tuh pengen ngomong yang pengen diomonginnya tuh itu loh. Gue tuh pengen sama lo gitu. Ya ampun alay banget sih, ya udahlah ya, contoh kalimat namanya juga. Kayak gitu ya. Jadi endes sebagai pernyataan itu gue ulangi lagi buat menyatakan suatu hal yang kita pengen banget kasih tahu ke orang lain gitu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah endes sebagai pernyataan itu bukan digunakan untuk menyatakan fakta. Misalnya contohnya misalnya dia adalah siapa ya? Dia adalah Andre misalnya. Ano hitawa Andre Nandes, itu nggak bisa ya, nggak bisa karena nggak kalau cuman menyatakan fakta kan nggak perlu pakai endes gitu, nggak perlu seolah-olah kita pengen ngasih tahu orang banget gitu, kayak gitu ya. Jadi endes sebagai pernyataan itu hanya untuk menyatakan suatu hal yang kita pengen banget kasih tahu atau untuk menjawab pertanyaan yang pakai pola endes juga, oke? Nah yang ketiga atau pola endes ketiga itu kalau misalnya kayaknya nggak ada di sini deh. Nah yang ketiga itu kalau pola endesnya itu misalnya pakai ga, kan tadi gue udah bilang sebelumnya ya, kalau misalnya desga itu kan kayak misalnya menyebutkan kata sifat yang hantai atau yang berkebalikan gitu dalam satu subjek misalnya. Kono kabangwa i desga takai des misalnya kayak gitu. Tas ini bagus sih tapi mahal. Nah kalau endesga itu nggak bisa dipakai untuk menyatakan suatu hal yang hantai atau berkebalikan seperti itu ya. Jadi beda fungsi gitu. Endesga itu dipakai untuk kalau misalnya kita semacam pengen izin atau pengen melakukan suatu hal tapi kayak ada rasa segan gitu. Misalnya itu paling simpelnya itu kalau dipakai mau nanya ke sensei. Misalnya contohnya gini. Sensei, kikitai koto ga arun desu ga? Kikitai koto itu kan berarti hal yang ingin ditanyakan. Terus aru berarti ada ya. Sensei, kikitai koto ga arun desu ga? Gitu. Jadi artinya itu sensei ada yang ingin saya tanyakan gitu, tapi ada kesan segannya gitu kayak gitu ya. Jadi desga ini kalau misalnya maksudnya itu udah pasti, nggak usah diterusin lagi setelah ga-nya apa gitu. Tapi kalau misalnya desga ini setelah meskipun kita udah bilang itu masih belum jelas maksudnya apa, harus diikuti kalimat lagi. Contohnya misalnya ini deh, apa sih, Nihongo de tegami o kaitan desu ga chotto mite itadakimasen ka? Nihongo de tegami o kaitan desu ga? Saya sudah menulis surat dalam bahasa Jepang. Chotto mite itadakimasen ka? Maukah Anda melihatnya atau memperbaikinya? Jadi kan di situ kalau misalnya kita cuman bilang Nihongo de tegami o kaitan desu ga, saya udah nulis surat dalam bahasa Jepang. Ya terus apa gitu? Gue harus bilang wow gitu. Enggak gitu kan maksudnya. Makanya harus ditambah lagi gitu. Yaitu bisa tolong periksa tidak gitu. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya endesganya itu masih belum jelas maksudnya apa, itu harus ada kalimatnya lagi. Tapi kalau misalnya contohnya kayak yang tadi, sensei, kikitai koto ga arun desu ga? Udah gitu aja kan, karena udah jelas kalau kita tuh pengen nanya. Cuman endesga di situnya tuh berfungsi untuk menyatakan rasa segan gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi kira-kira 3 bentuk endes dan fungsi-fungsinya ya. Atau kalau misalnya biar kita jelas, sekalian bahas yang di buku yang nomor 4 ya, masih di halaman 4. Watashi wa undokai ni sankashimasen. Terus Fukuokae sucho surun desu. Oh ya, jadi gue lupa ya. Ini salah satu fungsi endes juga. Jadi salah satu fungsi endes itu adalah menambahkan keterangan ya setelah kalimat sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita lihat contoh kalimat di sini, watashi wa undokai ni sankashimasen. Saya tidak berpartisipasi di
Undokai itu semacam klub olahraga ya. Saya tidak berpartisipasi di klub olahraga atau kegiatan olahraga. Fukuoka Sucho Surundes karena saya lagi suco atau dinas ke Fukuoka gitu. Jadi sebelumnya ada sebuah pernyataan, saya nggak ikut klub olahraga. Terus ada tambahan penjelasannya lagi, ada tambah sama kayak alasan gitu. Nah itu bisa pakai endes kayak gitu ya. Nah jadi itu tadi fungsi-fungsi dari endes. Kira-kira udah ngerti lah ya. Nah ada satu hal penting banget yang mesti gue sampaikan ya. Jadi kalau misalnya di Minan Nihongo 1 kita belajar bumponya itu ya yang istilahnya itu udah tok ya. Eh, istilahnya itu nggak mungkin ada perasaan lain gitu atau nggak mungkin diartikan lain. Nah, hati-hati ya kalau mulai dari Minano Nihongo 2 itu ada atau banyak pola kalimat itu yang mengandung nilai rasa. Contohnya itu kayak endes ini. Jadi nilai rasa tuh misalnya gini. Ketika kita ngomong pakai endes, orang Jepang tuh seolah-olah mikirnya tuh dia pengen banget ngomong itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita asal pakai endes gitu, ntar orang Jepang ngiranya lain gitu. Misalnya contohnya eh kayak misalnya ano mono ga hoshin des gitu. Saya pengen banget barang itu gitu. Kalau misalnya kita pakai endes gitu, hoshin des gitu, mungkin orang Jepang bakal ngiranya dia pengen banget apa ya, kepengen banget apa ya, segitunya gitu, kayak gitu. Jadi mulai dari Minano Nihongo 2 ini bakal banyak pola yang ada nilai rasanya gitu, termasuk endes ini. Ketika dipakai untuk bertanya, jadi kepo banget malah. Ketika dalam pernyataan, jadinya untuk menyatakan hal yang pengen dikasih tahu ke orang banget gitu. Terus kalau dipakai ga, jadinya segan gitu, kayak gitu kan. Jadi penggunanya tuh benar-benar harus hati-hati gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya nggak perlu-perlu banget sih nggak perlu pakai endes ya. Kecuali kalau orang tanya pakai endes ya sebaiknya jawab pakai endes juga. Tapi selain itu sebaiknya nggak perlu pakai endes gitu. Jadi lihat-lihat situasi aja kalau misalkan sekiranya masih takut buat pakai endes gitu. Oke? Ngerti ya? Itu tadi penjelasan tentang endes. Oke, lanjut ke pola berikutnya. Itu ada, gue udah bilang tadi di awal, itu ada te itadakimasenka. Te itadakimasenka itu kalau di buku Minano Nihongo halaman 4 itu ada di nomor 5 ya, di nomor 5. Jadi sebenarnya fungsi te itadakimasenka adalah simpelnya sama dengan te kudasai. Tapi te itadakimasenka ini tuh bentuk lebih hormatnya lagi. Dan kesannya itu kita benar-benar meminta gitu, benar-benar meminta dengan segan. Kalau te kudasai kan kayak lebih ke kayak perintah ya, tolong iniin dong, tolong ituin dong gitu. Misalnya haneste kudasai, ngomong dong gitu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya pakai te itadakimasenka, maka kita meminta kepada orang yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kalau misalnya gue bilang hanashite kudasai, berarti maksudnya adalah ngomong dong gitu, tolong bicara gitu. Tapi kalau misalnya hanashite itadakimasenka, artinya maukah Anda berbicara gitu. Sebenarnya intinya sama kan, nyuruh berbicara, cuman ini lebih diperhalus gitu. Dan ini benar-benar cocok kalau misalnya kita mau minta suatu hal kepada sensei. Misalnya apa ya? Misalnya contohnya ya. Kalau misalnya sensei lagi jelasin terus kita pengen minta sekali lagi penjelasannya. Kalau misalnya pakai te kudasai kan sensei moichido setsumei shite kudasai gitu. Sensei jelasin dong sekali lagi gitu kan kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau misalnya ngomong kayak gitu ke sensei kan kayaknya kurang ser gimana gitu. Sensei tolong dong jelasin lagi gitu. Kayaknya tuh terlalu langsung gitu, terlalu istilahnya itu apa ya? Nggak ada basa-basinya dulu gitu kayaknya tuh. Kurang bagus gitu dari segi tata keramanya juga. Nah, kalau misalnya kita mau meminta sesuatu, terutama untuk yang kepada yang lebih tinggi derajatnya atau misalnya lebih tua atau misalnya dalam satu sosialnya dia lebih tinggi, misalnya di atasan gitu, itu sebaiknya pakai te itadakimasenka. Jadi kalau misalnya ke sensei tadi contohnya, sensei moichido setsumei shite itadakimasenka. Sensei, maukah sensei menjelaskannya sekali lagi gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalnya te kudasai kan jelas ya. Sensei sekali lagi dong jelasin gitu. Berarti seolah-olah si sensei itu nggak punya pilihan lain selain ngejelasin gitu karena disuruh. Tapi kalau misalnya te itadakimasenka, kita memberikan kesempatan kepada sensei untuk
memilih ya antara dia mau menjelaskan atau tidak gitu. Karena kan dari terjemahannya aja maukah sensei. Kayak gitu ya, oke. Jadi te itadakimasen itu adalah sama dengan te kudasai, tetapi ini lebih hormat ya, lebih sopan. Kita lihat contohnya di nomor 5. Nomor 5 itu misalnya, nomor 5 itu Shiryo ga hoshin desu ga okutte itadakimasen ka. Shiryo itu kan bahan ya. Hoshin desu ga, saya pengen bahannya gitu. Saya pengen bahannya. Okutte itadakimasen ka, maukah Anda mengirimkannya? Kayak gitu ya. Terus contoh yang keduanya itu kaki kata ga wakaranain desu ga oshiete itadakimasen ka. Saya nggak ngerti cara penulisannya. Maukah Anda menjelaskannya, memberitahukannya kepada saya? Gitu ya. Terus yang ketiga, otera o kengaku shitain desu ga anai shite itadakimasen ka? Otera o kengaku shitai. Kengaku suru itu artinya lihat-lihat ya, atau menelusuri gitu. Terus anai itu artinya apa ya? Guiding gitulah ya. Jadi artinya saya ingin melihat-lihat otera, maukah Anda memandu saya? Kayak gitu. Jadi te itadakimasen ka sekali lagi itu fungsinya sama dengan te kudasai, tetapi lebih hormat, lebih sopan. Kayak gitu. Itu penjelasan tentang te itadakimasen ka. Kalau gitu kita lanjut berikutnya ya. Oke, yang terakhir itu pola terakhir adalah tarai desu. Tarai desu itu adalah artinya itu sebaiknya ya. Kan kalau misalnya di Minano Nihongo 1 itu udah belajar tentang pola tara ya, yang artinya pengandaian kan. Kalau begini begitu, kayak gitu kan. Nah, kalau di sini polanya udah tok tara ides. Artinya itu sebaiknya. Ketika digunakan dalam pertanyaan berarti artinya itu sebaiknya gimana gitu. Tapi kalau misalnya sebagai pernyataan berarti sebaiknya begini, kayak gitu. Contohnya kalau di buku Sakura daigaku e ikitain desu ga doko de oritarai desu ka? Yang artinya saya ingin pergi ke Sakura Daigaku. Sebaiknya saya turun di mana? Gitu. Maka dia pakainya tarai desu. Sebaiknya saya turun di mana? Kan kalau misalnya kita bilangnya doko de orimaska kan turunnya di mana gitu. Nggak itu lebih ke kayak nanyain informasi ya ketimbang saran. Nah, kalau tarai desu itu semacam memberikan saran atau menanyakan saran gitu. Jadi ini istilahnya itu lebih luas lah ya, lebih natural kedengarannya ketimbang kita langsung nanya informasi gitu. Contoh yang kedua, kuruma no kagi o nakushita gue ulang ya. Kuruma no kagi o nakushitan desu ga dou shitara ii desu ka? Nakushita itu dari nakusu ya, yang artinya hilang. Kalau kita artikan berarti kunci mobil saya hilang, sebaiknya saya gimana gitu. Jadi dia menanyakan saran ke si lawan bicaranya apa yang harus dia lakukan selanjutnya, karena dia tadi bilang itu kunci mobilnya hilang. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir, tomodachi ga kekong surun desu ga nani o agetara ii desu ka? Yang artinya teman saya menikah, sebaiknya saya memberi apa gitu. Kayak gitu. Jadi sebaiknya ya. Ketika dipakai sebagai pernyataan atau pertanyaan berarti dia meminta saran. Kalau sebagai pernyataan itu berarti memberikan saran. Jadi kalau pertanyaannya tarai desu ka ya jawabannya sebaiknya tarai desu juga gitu. Contohnya misalnya gue ulang ya. Yang nomor 3 itu atau contoh yang ketiga ya. Tomodachi ga kekong surun desu ga nani o agetara ii desu ka? Misalnya gue jawabnya itu fuku o agetara ii desu. Misalnya kayak gitu ya. Sebaiknya kamu memberikan baju gitu. Jadi cocok ya ketika pertanyaannya itu tarai desu, maka jawabannya juga tarai desu gitu. Jadi sesuai dengan polanya. Oke, jadi tarai desu itu artinya untuk menyampaikan menanyakan saran atau menyampaikan saran ya. Oke, ngerti? Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Bumpo di bab 26 buku Minano Nihongo 2. Jangan lupa buat terus belajar, dan kalau perlu dengerin audio ini lagi terus-terusan ya, meskipun lo bakal bosan denger suara gue gitu. Dan yang pasti, meskipun ada media pembelajaran audio ini bukan berarti lo bisa bolos-bolosan atau malas-malasan di kelasnya
mata kuliah sensei ya, jangan sampai loh ya. Tetap aja itu yang utama, karena mungkin penjelasan sensei bakal lebih baik, lebih efektif, lebih jelas daripada penjelasan dari gue ini cuma sebagai pelengkap aja ya. Oke, terus belajar, semangat, dan suatu hari pasti lo bakal lebih lancar lagi berbahasa Jepangnya. Siap? Ganbate kudasai!